Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian bintang Sagittarius ya. Games kali ini ya, tema atau judul games kali ini perasaan dia saat Sagittarius tidak berada dalam dekapan dia ya. Kira-kira perasaannya gimana ya? Kita lihat energi sesuai tarot nanti ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan. Oke ya, kita langsung saja untuk kamu Sagittarius. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu Sagittarius. Oke, perasaannya saat ini ya. Untuk Sagittarius, selama kamu tidak berada dalam dekapan dia, dalam pelukannya, dalam genggamannya. Kira-kira bagaimana ya? Apa yang dia rasakan? Oke, tuh kesedihan. Dia sebenarnya meratapi kesedihan ya, karena ada penyesalan. Dia sebenarnya menyesal dengan apa yang dia lakukan ataupun apa yang terjadi di masa lalu, tapi memang nasi sudah jadi bubur ya. Dia berusaha untuk memperbaiki diri aja ya. Dia mau menggapai kamu, tapi memang dia lihat bahwa kamu itu sudah di atas dia. Kamu sudah lebih move on, kamu sudah lebih jaya, kamu sudah lebih bangkit, sedangkan kondisi dia terpuruk. Ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya kurang ekonomi ya, ataupun mungkin dililit hutang. Ya, ada pula yang tidak mempunyai pekerjaan ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa yang single parent ya, dari Sagittarius ya. Kalau kamu single parent, berarti kamu yang berjuang untuk anak kamu ya. Jadi publik tahu bahwa dia orangnya tidak baik karena dia meninggalkan tanggung jawab. Dan kalaupun kamu single parent cowok ya, dia tahu bahwa dia salah ya, karena kamu orangnya tanggung jawab, walaupun sudah diberikan sakit hati, tapi kamu tetap masih bertanggung jawab ya untuk memberikan nafkah ya. Walaupun istri atau ya pasangan kamu itu sudah berselingkuh ataupun sudah ya, memang saya lihat di sini dia ada beberapa triparty ya. Ada triparty yang membuat hubungan kalian flat ya. Dan saya lihat di sini karena mau kenyamanan dan uang saja. Saya lihat dia menyesal ya. Saya lihat dia menyesal. Kamu bisa tahu modus dia. Dia mau kembali ke kamu untuk bisa diberikan kesempatan ya, tetapi memang saya lihat di sini dari orang tua, dari keluarga, dari sahabat kayaknya tidak menyetujui ya. Padahal kamu juga masih terkoneksi sama dia. Tapi ya itu, orang tua sudah nggak menyetujui. Kenapa? Karena takut kamu terluka lagi ya. Karena dia ini orangnya ya, artinya orang sudah tahu bahwa apa yang dia lakukan kepada kamu itu tidak baik ya. Makanya orang-orang yang menyayangi kamu itu melindungi kamu dengan cara membatasi kamu untuk bisa dekat lagi dengan dia ya. Saya lihat dia tidak nyaman ya. Saya lihat dia juga datang ke kamu itu karena lagi kondisi lagi sekarat ya. Sekarat ekonomi. Dia banyak hutang ya. Datang juga ke kamu karena mau numpang hidup. Ini dalam tanda kutip ya, ataupun mau minta bantuan untuk kamu membayar hutang-hutang dia, ataupun ya kalau bisa ya kamu kembali lagi dengan saya demi anak. Itu alasan dia. Padahal sebenarnya dia mau mau apa ya, kehidupan yang nyaman dari kamu karena kamu sudah up Sagittarius ya. Saya lihat dia hanya mau sekedar karena dia lihat kamu ada apanya ya. Tetapi memang dia menyesali ya. Kenapa apa yang dia sudah gapai dia lepas ya. Akhirnya dia menyesal. Kenapa saya dulu lepas kamu? Padahal kamu punya potensi yang sangat besar. Ini dalam tanda kutip kalau dia mau memanfaatkan kamu ya. Kalaupun saya lihat di sini tulus, tidak ada ketulusan saat itu ya. Dia hanya memanfaatkan, tetapi dia sekarang sadar bahwa kamu itu tulus. Ya, walaupun kamu sudah disakiti, kamu masih tetap tulus memberikan maaf kepada dia ya. Masih menyayangi dia, masih merawat anak dia ya.
seperti gitu ya. Dia banyak belajar dari kamu tentang ketulusan dan kesetiaan, tetapi apa daya, nasi sudah jadi bubur ya. Pertama memang dia merasa bahwa kamu orang jahat ya, karena Sagittarius agak sedikit cuek, judes, dan agak sedikit temperamen ya. Tetapi akhirnya dia tahu bahwa ketulusan murni adalah dari hati kamu, bukan dari casing ya, karena dia melihat dari casing. Sedangkan orang-orang yang casing bagus, manis ya, penuh senyuman, ternyata itu munafik semua. Dia tahu, dia banyak belajar dari kamu, dan dia berusaha untuk mengoreksi diri ya. Saya lihat orang ini memang punya kepahitan dalam masa lalu ya. Mungkin dia kurang di apa ya, kurang pengakuan dari orang lain ya. Dia membutuhkan pengakuan soalnya ya. Dan keberadaan akan diri dia dibutuhkan ya, diinginkan seperti gitu. Sedangkan kalau Sagittarius kan orangnya bukan orang-orang yang terlalu apa ya, terlalu romantis ya, cuek ya. Jadi itu yang dia tidak dapatkan, karena dia mau cari orang yang romantis. Kalau romantis mungkin dia harus dicari dengan orang-orang yang agak sedikit diam di tempat ya. Karena saya lihat di sini Sagittarius kan orangnya tidak bisa diam di tempat ya, karena dia mandiri. Jadi ya seperti gitu, dia orangnya pekerja. Kalau memang dia mau, ya dia berpikir dia mau sama kamu, tapi kamu juga harus romantis. Sedangkan Sagittarius itu tidak bisa romantis. Kamu kaku ya. Kamu itu ibaratkan ya, kamu yang kalau mau peluk ya peluk saja aku, tapi kalau dia berharap Sagittarius yang memeluk dia, tapi dia tidak dapatkan itu. Sagittarius terlalu cuek ya, makanya dia pergi menghindar mencari yang lain. Tetapi apa daya, yang lain juga tidak sefrekuensi dengan dia, tidak seirama. Terkadang dia manis-manis Sagittarius ya, dengan membuat story yang bikin panas aja ya. Wah, dia dengan yang lain, ada banyak sahabat-sahabatnya yang mengelilingi dia, tapi hampa. Dan saya lihat juga sahabat-sahabat yang mengelilingi dia tuh settingan aja tuh ya, nggaknya cuman sebatas itu, tapi dibikin kayak wah, best friend forever, padahal ketemu cuman 1 kali 2 kali ya. Bikin storynya kayak macam seakan-akan kayak macam best friend forever, padahal cuman best friend 1 jam ya, cuman say hello atau gimana ya. Jadi dia berusaha untuk bikin drama ya untuk diri dia, tapi orang sudah tidak terlalu fokus pada dia ya. Malah dia menjelek-jelekan Sagittarius, tapi malah orang tahu bahwa karakter Sagittarius tidak seperti gitu. Malah orang tersudutkan, malah dia yang tersudutkan. Kenapa kamu menjelek-jelekan pasangan kamu, atau kenapa kamu jelek-jelekan pacar kamu ya. Saya lihat seperti gitu ya, sehingga kalian putus. Dan saya lihat di sini banyak kekecewaan dari orang-orang terdekat kamu yang betul-betul sayang kepada kamu ya, karena tindakan dia ya. Orang ini memang ada beberapa dari orang ini yang memang jahat sama kamu, betul-betul jahat ya. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin Sagittarius orangnya cuek dan memang orangnya berhasil ya, jadi dia cemburu sama Sagittarius. Ada beberapa, walaupun sama-sama berpasangan ya, tapi kayak macam negative thinking, dan auranya itu kayak kompetisi ya. Dan dia tahu bahwa Sagittarius tuh punya potensi lebih besar dibandingkan dia, makanya dia marah ya. Terutama ini yang laki-laki ya. Kalau laki-laki Sagittarius lebih unggul ya, padahal dia berpikir bahwa seharusnya lebih unggul karena saya kepala keluarga, tapi kok malah Sagittarius. Toh kalau saya bilang Sagittarius juga nggak dengar-dengar saya, karena Sagittarius kan mau dengar bagaimana, sedangkan Sagittarius itu kan orangnya punya prinsip ya. Jadi kalau mau dengar-dengar ya, kamu punya duit juga, kamu berjuang juga, jangan hanya mau saya yang berjuang. Itu makanya ada pertengkaran ya, akhirnya pertengkaran kecil karena beda pemahaman ya, beda visi misi, akhirnya buyar dan ngambek-ngambekan ya. Orang yang kamu fokuskan ini saya lihat sensitif ya, tidak mau mendengar saran, tidak mau mendengar kritikan ya, negatif thinking aja. Dia pikir bahwa kalau orang memberikan kritik itu adalah orang yang marah atau orang jahat sama dia, padahal sebenarnya itu orang-orang yang sangat peduli, sangat sayang sama dia. Makanya sekarang itu banyak yang gak berteman dengan dia, ataupun mereka tahu bahwa topeng kamu sudah kebuka, saya tahu karakter kamu yang sebenarnya ya. Karena dari Sagittarius ini orangnya gak terlalu mau ini ya, tapi dia tambah marah Sagittarius, karena kan Sagittarius yang menfitnah orang-orang atau menghasut orang-orang supaya membenci dia, padahal sebenarnya diri dia sendiri ya. Dari perlakuan dia ya, orang tahu kok mana yang baik. Orang beropini, tapi dia tuh selalu menyalahkan Sagittarius ya, menjelek-jelekan Sagittarius. Saya lihat di sini ada hubungan pasangan yang saling membuka aib ya, tetapi Sagittarius tetap berpikir bahwa ya sudah, masalah nggak perlu kita ribut-ributkan, apalagi di sosial media ataupun apa ya, malu. Bukan diselesaikan, tapi kita bukan yang kita dapat bukan penyelesaian, tapi yang kita dapatkan itu malu
ya. Seharusnya itu nggak perlu dipublikasi, tapi memang saya lihat pasangan kamu tuh childish ya, masih kekanak-kanakan, belum ada rasa tanggung jawab ya, sehingga dia kasih kayak macam mau bahwa orang tahu bahwa kamu punya masalah ya. Wah, kamu sudah ini. Jadi ya sudah, Sagitarius juga orangnya nggak terlalu ini ya. Jadi Sagitarius ikut saja apa maunya. Nggak terlalu penting juga saya lihat ya. Sagitarius sudah kayak macam apa ya, cuek lah, apa yang terjadi biarlah terjadi. Toh kalau mau cerai juga. Itu saya lihat pasrah ya Sagitarius ya. Itu saya lihat memang kamu sakit hati dan dia menyesali. Makanya saya bilang perasaannya saat dia kamu tidak ada berada di sisinya, dia rugi besar karena memang modusnya itu mau memanfaatkan Sagitarius. Tetapi pada saat Sagitarius tidak ada, dia pergi kan, dan akhirnya artinya tidak ada duit gitu ya, maksudnya pada saat kamu kondisi terpuruk ya, dia pergi meninggalkan kamu. Jadi dia tahu bahwa Sagitarius itu kere. Tetapi pada saat sekarang kamu sudah bangkit, dia menyesal bahwa wah, bisa bangkit ya, saya kira dia nggak bisa. Sagitarius saya kira itu cuman ikut orang ya, ataupun orang manja ya, ataupun mungkin ya dibawa ketek orang tua aja ya, padahal sebenarnya Sagitarius punya potensi ya. Akhirnya dia mau kembali ke kamu tapi dia malu ya, karena dia tahu bahwa Sagitarius sudah tahu belang dia ataupun karakter dia ya, hanya mau memanfaatkan ya. Dan orang pun sudah tahu, bukan kamu saja, dari keluarga juga sudah tahu. Ada beberapa keluarga malah nggak usah ya, cerai aja. Saya lihatnya seperti itu, walaupun Sagitarius dengan dia masih terkoneksi. Banyak yang tidak suka dengan orang yang kamu fokuskan ini ya, nggak mulutnya itu kurang bagus saja ya, tidak bijaksana dalam berucap ya. Seharusnya dia melindungi pasangannya, tetapi malah menjelek-jelekan pasangannya ya, membuka aib-aib pasangannya, padahal seharusnya dia menutupi aib pasangannya, tapi dia malah ember ya. Ini laki-laki ini kayaknya memang harus ini ya, kayaknya nanti ke depan itu karmanya bagaimana ya. Kayaknya memang dia ada beberapa dari kalian, saya lihat di sini dia ada kayak macam orang bilang apa ya, narsistik ya, seakan-akan dia merasa tersudutkan padahal sebenarnya dia yang salah ya, tapi dia merasa benar, merasa dia yang dihakimi, merasa dia yang tersakiti, padahal dia tidak sadar bahwa dia sudah menyakiti orang ya, terutama Sagitarius. Tapi saya lihat Sagitarius kamu tabah, kamu tetap memberikan senyuman ya, dan selalu berikan yang terbaik untuk diri sendiri, dan selalu berserah kepada Sang Pencipta untuk bisa dituntun, dilindungi, dan bisa dilancarkan ke depannya ya. Saya seperti gitu energinya ya. Dia menyesal aja karena dia Sagittarius sudah lebih baik dibandingkan dia ya. Dia cemburu aja. Dia mau kembali Sagittarius, tapi saya lihat di sini Sagittarius sekarang juga energinya sudah mulai mau memblok dia, walaupun memang masih sayang ya. Oke, saya melihat lagi dari ini ya, dari zodiak ya. Dari zodiak dan inisial. Dari zodiak dulu ya. Kalau memang zodiaknya ada, syukur. Kalau tidak ya berarti mungkin diwakilkan di inisial. Kalau inisialnya nggak ada, berarti diwakilkan di zodiak. Kalau dua-duanya ada, syukur. Kalau tidak ada, berarti energi orang lain, ataupun bukan orang yang kamu fokuskan. Ada orang lain yang berinisial dan berzodiak yang saya sebutkan itu ya. Ambil positifnya saja ya, buang negatifnya ya. Oke, kita mulai dari zodiak dulu. Ada dari zodiak bintang Taurus, sesama Sagittarius, Cancer, Capricorn, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Aries, Leo, dan Pisces ya. Kalau seandainya double nggak apa-apa ya, karena kartunya keluarnya double ya. Kamu menyesuaikan aja sesuai energi kamu ya. Untuk inisial nama ada huruf C, ada huruf A, K, H, I, J, L, X, W, O, R, E, B, E, H, R, I, L, U, M, F, V, ya, K, Q, I, dan Y ya. Oke. Itu dari inisial dan dari zodiak ya. Semoga resonate ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan energi kamu saat ini. Oke, saya mau lihat lagi pesan universe kepada Sagittarius untuk menyikapi orang-orang ini. Saya lihat di sini orangnya toksik ya. Orangnya toksik ya, menyikapi saya lihat seperti gitu kebanyakan ya. Yang tulus nggak ada. 80% toksik ya. Dia punya kebaikan, ibaratnya kebaikan itu 80% toksik, 20% kebaikan. Enggak juga sih, dia juga baik sebenarnya. Sebenarnya tuh dia baik ya, orang ini ya. Bagaimana ya, dia punya bahasa ya. Cuman ada kebencian yang sangat mendalam itu ya. Jadi kalau dia sudah benci sekali ya. Pendendam orangnya soalnya ya.
Jadi kalau dibilang baik-baik, tapi kalau sudah bilang dia pendendam, ya. Dia berusaha untuk mau datang kepada kamu karena dia lagi kere, ya. Dia sebenarnya, dan nanti dia akan kembali lagi, dia porotin kamu dan dia akan kembali lagi untuk meninggalkan kamu. Intinya gitu aja. Jadi jangan kamu dikibulin dengan rasa mulut manis, muka yang agak sedikit permohonan. Dia nipu kamu. Jangan terlalu percaya ya Sagittarius. Sagittarius itu jangan bodoh ya. Sagittarius itu terkadang itu terlalu bisa dikibulin karena terlalu lugu, ya, terlalu polos. Ya, ingat, orang-orang yang datang mendekati kamu itu kebanyakan itu memanfaatkan kamu karena kamu terlalu baik, ya. Ingat, apa yang terlalu berlebihan dan berkekurangan itu tidak bagus. Makanya saya bilang kan energi itu harus seimbang kan. Jadi dalam berpacaran tetap kita peka terhadap mereka, tetapi logika juga dimain, ya, logika juga main seperti gitu. Oke, saya ambil 5 kartu, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Pesan universe untuk kamu, pesan universe untuk Sagittarius, ya. Berikan yang terbaik untuk kamu. Kamu terlalu lelah pada diri sendiri, Sagittarius, ya. Terlalu lelah. Kamu terlalu memikirkan masa depan kamu yang terlalu muluk-muluk. Pikirkan hari ini aja, ya, dan besok. Gak usah terlalu pikir sampai 5 tahun ke depan saya mau jadi apa. Gak usah, ya. Action. Kamu gak usah terlalu berpikir yang aneh-aneh tentang karir, saya ini atau bagaimana. Gak usah, ya. Kamu kerja action aja pasti akan dapat hasil. Sagittarius bekerja keras, tangan kamu tuh diberkati, kaki kamu tuh diberkati, apa yang kamu kerjakan pasti berhasil. Yang penting kamu fokus action dan percaya diri dan selalu berdoa, ya, untuk dituntun, diberikan kemudahan. Saya lihat kamu itu ragu-ragu, banyak raguan, sehingga apa yang terjadi pada diri kamu ya itu hasil dari diri kamu sendiri, doa kamu, karena kamu ragu-ragu. Ingat ya, kamu jangan ragu, ada penolong, ya. Universe selalu menolong kamu. Tuhan itu selalu ada untuk kamu dalam hati kamu, ya. Dia menuntun kamu. Kenapa kamu harus ragu? Kamu kan punya iman kan? Gak usah ragu, gak usah takut, ya. Selalu berikan yang terbaik untuk diri kamu. Itu yang tadi saya bilang, ya, ada orang yang akan memanfaatkan kamu datang kembali. Harus bisa lebih jeli dalam memilah orang-orang yang akan datang, ya. Jangan sampai hanya orang toksik yang datang kepada kamu, ya. Tetapi saya lihat di sini kamu diberkati, ya, karena memang kamu banyak berbuat kebaikan di masa lalu, ya. Saya lihat ke depan kamu itu akan mendapatkan karma baik, ya. Jadi jangan khawatir. Cuman ya itu, feeling dan kepekaan, ya, tetap harus seimbang juga dengan logika, ya. Feeling kamu itu kalau sudah tahu orang itu jahat gak bagus, ya jangan didekati. Saya lihat di sini kamu itu kadang-kadang takut, ya, ataupun sungkan bilang berkata tidak, ya. Dari sekarang harus bisa tegas pada diri sendiri. Kalau tidak, kamu yang dipermainkan orang, seperti gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.